mendengar berita di Sigi, ya, di Sigi di Sulawesi Tengah, ada pematik karena ada darah martir yang dicurahkan. 6 orang, ya, ada 4 rumah dibakar, kemudian tempat pelayanan dibakar, ada darah dicurahkan. Itu pematik. Karena setiap darah itu adalah benih dari kelahiran sebuah kebangunan rohani. Saya kemarin kemudian ada teman bilang membuat inisiatif untuk doa bersama Zoom. Kami langsung beberapa teman terus Zoom dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah. Dan saya ingin mendengar langsung dari mereka, bukan dari berita. Dan saya lihat dari PGI, dari PGRI, dari API sudah menyatakan sikap. Bahkan hari ini mereka akan memberikan testimoni kepada, ya, di televisi bagaimana sikap orang Kristen dan orang Islam yang ada di sana terhadap terorisme. Saudara, kenapa saya ingin saudara itu pengetahuan firman-Nya itu bertambah? Kenapa saya rindu saudara hidup kekristenannya itu bertumbuh? Sederhana, saudara, supaya saudara ini menjadi garam dimanapun berada, menjadi terang dimanapun berada. Karena kasih ini harus diwujudkan. Kita ini harus menuliskan hidup kita bukan dengan tinta, tapi dengan tangan yang terulur. Bukan hanya dengan 2 jari, tapi dengan 10 jari. Kalau semua orang itu pembawa damai, pasti tidak ada perang, saudara. Nah, seringkali ketika ada reaksi yang ada kejadian baru orang bereaksi. Makanya saudara jadikan diri saudara itu terang dan garam. Kadang-kadang kita ini terlalu mencintai diri sendiri. Berapa banyak investasi buat dirinya yang takut tua lah, yang takut jelek lah, ya kan? Ini saudara, banyak orang investasi hanya untuk sekitar manajemen takut, saudara. Takut dikatain orang lah. Saudara, berapa banyak orang kehabisan energi dan kehabisan uangnya hanya untuk melakukan, karena hidupnya itu memiliki pola manajemen takut, saudara. Takut dikatain tetangga, takut, ya, takut ini, takut ini, takut ini. Kalau saudara seperti itu, saudara akan mewariskan sesuatu yang buruk bagi generasi saudara. Dan saudara akan melihat bahwa kualitas generasi saudara akan menurun. Kualitas itu menurun. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 4. Kemarin temanya adalah korban seorang penyembah, ya. Saya sharekan di mana-mana, yaitu sacrifice of a worshiper. Jadi korban dari seorang penyembah. Sacrifice itu berbeda dengan fiktif. Tapi sacrifice itu korban yang memiliki dampak dan makna. Dalam hidup saudara dan saya, ini mesti membuat pilihan. Apa yang kita lakukan itu memberi dampak nggak dalam buat hidup kita, buat masa depan kita, buat anak cucu kita, atau hanya untuk memuaskan diri sendiri. Kita harus berpikir panjang, sudah berpikir 1000 tahun. Jangan hanya berpikir akan yang penting besok makan. Nah, di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ini kita akan belajar
Yang pertama adalah 3 kriteria persembahan. Seorang penyembah, korban dari seorang penyembah ini, yang pertama kita belajar 3 kriteria. Dikatakan begini, ayat 2 ya. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Gak ada yang salah. Saudara mau jadi apa saja tuh gak ada yang salah. Ya, Kain mau, seandainya dibalik ya, Habel menjadi petani, Kain menjadi gembala kambing domba, itu juga nggak salah. Jangan salahkan pekerjaan saudara hari ini, karena yang perlu diperbaiki adalah hati. Yang percaya katakan amin. Gak ada yang salah, siapapun saudara. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung lembu, anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Gitu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di ladang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, kita lihat 3 hal ini. Yang pertama saudara, kriteria persembahan yang pertama tadi adalah apa? Sebagian. Berapa banyak orang masih berada di kriteria pertama ini? Ini tipikal Kain, saudara. Karena di sini dikatakan begini. Di ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini sebagian ini sebagai korban persembahan. Tipikal orang Kristen Kain ini mempersembahkan sebagian. Makanya sering doanya ke Tuhan, aku bawa persembahan sebagian dari apa yang gue berikan kepadamu. Ya ini saudara, ini tipikal Kain saudara. Yang kedua adalah, kriteria kedua adalah sulung. Nah ini saudara ya, karena di ayat yang keberapa? 4 ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Yang kedua adalah tipikal persembahan sulung. Ini orang melihat ini yang terbaik. Tipikal Habel ini sudah yang sulung. Berapa banyak orang sudah masuk di level memberi persembahan sulung? Ya saudara. Sulung itu bisa bicara hasil pertama dari apa namanya, dari upah yang dia dapat. Bisa jadi hasil pertama dari usaha mereka. Itu sulung. Ini tipikal Habel. Kemudian sulung itu bisa bicara tentang persembahan persepuluhan bulanan yang diberikan setiap bulan. Nah, saudara, kategori kedua ini adalah orang yang memberikan persembahan sulung, persembahan Habel. Dan yang ketiga saudara, di ayat yang ke berapa ini ya? 8.
Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Itu lalu membunuh diri. Jadi persembahan darahnya sendiri. Nah ini kalau saudara nggak lulus di level kedua, saudara nggak mungkin totalitas di level kedua. Karena ini seringkali membuat orang ini salah paham, ya kan? Ini seorang penyembah ini mempersembahkan darahnya sendiri. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang dia bisa melihat Habel dan membiarkan. Dia sendiri memberikan teladan, memberikan contoh. Dia mati di kayu salib menjadi korban tebusan. Saudara di level mana saja saudara harus berjuang. Persembahan seorang penyembah itu darahnya sendiri, hidupnya sendiri, bukan hanya mulutnya. Karena kalau seseorang melayani hanya dengan mulutnya saja, maka tidak akan ada efek, saudara. Tidak memberi dampak. Dan yang kedua, saudara, kita akan belajar tentang apa? Respon. Makanya ini nanti akan kita doakan. Saudara, saya tidak tahu saudara itu kriteria model Kain, Habel, atau seorang penyembah. Penyembah itu mempersembahkan total hidup, bukan hanya sebagian, bukan hanya seluruh. Saudara, ini yang pertama, respon orang-orang yang berada dalam kriteria Habel. Karena orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh hati, orang yang mempersembahkan hidupnya buat Tuhan, itu kalau tidak menjaga dengan kebenaran, dia bisa berespon salah. Contohnya hari ini, kenapa aku sudah melayani Tuhan, kenapa menjadi martir? Kenapa Tuhan membiarkan satu keluarga ini dibunuh? Ini kapten dan letnan, dua keluarga, kapten dan letnan yang ada di bala keselamatan. Orang bisa berespon salah. Karena apa, saudara? Kita seringkali juga banyak orang-orang sudah melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kenapa yang dia terima tidak baik? Saya pernah kan satu kali, kenapa anak imam di Nob itu Tuhan izinkan dibunuh oleh Saul. Saya mendapati kisah itu, saya berdoa sama Tuhan. Dan di situ kan kisah itu hanya tinggal anaknya imam. Tuhan berkata, kamu jangan hanya berhenti hanya mengasihani, lakukan sesuatu. Mari saudara, kita mulai mematik hati kita. Ketika teguran-teguran datang itu menjadi pematik untuk melahirkan sesuatu dalam hidup. Nah saudara, kita melihat banyak orang hari-hari ini bisa berespon salah. Kenapa yang mati karena COVID itu banyak pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen. Ada dokter-dokter yang mati. Kenapa kok bukan mereka yang hidupnya gegabah? Saudara, bagiannya bukan menghakimi mereka. Saudara, bagiannya adalah bagaimana dan apa yang harus saudara lakukan buat mereka supaya mereka diselamatkan. Itu saudara. Nah saudara, ada banyak orang-orang yang berespon salah, sudah melayani tetapi jadi korban apa? Korban salah paham. Orang berkata, apa untungnya melayani? Apa untungnya engkau kasih persembahan buat pekerjaan Tuhan? Loh, ini yang keluar dari banyak orang, saudara. Bahkan itu keluar dari mulut orang Kristen sendiri. Nah inilah.
Kalau orang-orang yang sudah tipe Habel ini berespon salah, itu sukacita bagi iblis. Makanya banyak orang-orang yang murtad. Kenapa? Karena responnya salah. Sudah melakukan begini, tetapi tidak menerima yang baik. Justru tidak baik. Karena Tuhan berkata, orang yang memperhatikan orang lemah itu memiutangi Tuhan. Bukan hanya melihat saja. Ada orang pemungut sampah dilihat saja. Dan hari ini kalau saudara ini sedang berespon salah, mari saudara kembali respon benar. Kemudian yang kedua yang perlu kita doakan, ya kan? Ini respon tadi, respon tipikal Habel. Supaya berespon benar. Layanilah Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, saudara, adalah kategori Kain. Ini perlu diperhatikan dan didoakan. Karena apa? Ada tipikal Kain, tipikal anak sulung. Orang-orang tipikal Kain ini yang mempersembahkan sebagian, ya, orang yang dikatakan di sini apa? Responnya salah, saudara. Ini responnya. Respon yang salah ini seringkali, ya, yang terjadi. Karena di ayat yang kelima, ketika persembahan Kain itu tidak diindahkan, Kain yang pertama dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Berapa banyak orang berespon salah. Sudah di dalam perjanjian baru, Yudas itu kenapa akhirnya mati namas, mati bunuh diri. Karena apa? Di bagian terakhir dari kisah, sebelum kisah tragis itu, dia mengkritisi perempuan, ya, Maria Magdalena yang memecahkan buli-buli minyak narwasti. Kenapa minyak yang mahal itu kamu curahkan, kamu persembahkan? Nah ini sudah. Dan orang-orang yang berespon salah tipikal Kain ini, hatinya panas, saudara, mukanya muram, susah untuk bersuka cita. Di sini di bagian berikutnya ini, saudara, orang-orang tipikal Kain ketika ini kan tertolak, saudara, tertolak. Itu menyebabkan apa? Ada sebuah niat jahat. Kalau orang itu sudah dihinggapi niat jahat, saudara, sama siapa saja akan punya niat jahat. Lihat, ya, orang lain dia punya niat jahat. Dia lihat tetangganya beli mobil baru, paling kredit gitu. Itu orang niat jahat, saudara. Paling leasing, 3 bulan bisa bayar, ditarik loh. Ini doanya jelek, saudara, kan? Ini tipikal Kain, saudara. Karena di ayat 7 dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi mudah terhasut. Jadi orang yang berdosa itu tidak mampu menghalangi hasutan. Padahal di sini dikatakan, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi dia tidak memiliki kuasa, saudara, untuk hasutan-hasutan. Karena di sini dikatakan ia sangat menggoda engkau. Dihasut, mudah dihasut, mudah panas, mudah bereaksi negatif.
Ini tipikal Kain, saudara. Dan akhirnya lahirlah sebuah tindakan namanya apa? Pembunuhan berencana, saudara. Dan masuk penjara, saudara. Dan Kain itu menjadi pesakitan seumur hidupnya. Makanya saudara, tipikal Kain ini selalu menjadi orang yang apa? Terbuang di tempat ramai, merasa kesepian, merasa dirinya tidak ada orang yang memperhatikan, merasa dirinya tidak ada orang yang mengasihinya. Dia menganggap semua orang itu membenci dia. Itu tipikal Kain, saudara. Karena di sini dikatakan di ayat 12 bagian B, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini tipikal Kain. Jadi pelarian. Kerja di sini nggak cocok, lari sini. Kerja sini nggak, lari sini. Itu tipe-tipe Kain. Dan itu di sekitar saudara. Saudara mesti doakan, amin. Pelarian. Dia hatinya selalu mengembara, nggak tenang dalam hidupnya. Selalu mungkin di sini lihat pinginnya kumpul dengan seseorang yang kelihatannya senang, ya kan? Tapi begitu dia ngumpul, hatinya juga tidak senang. Kumpul di sini nggak senang lagi. Selalu dia itu hatinya mengembara. Dia ingin ke sana, ke sana, ke sana. Saudara, saya kasih tahu ya, bahwa damai sejahtera itu di sini, bukan di sana, di sana, di sana. Makanya saya kapan hari berkata orang di luar Kristus itu min 9. Kalau 9 saudara punya, saudara tidak mungkin mengembara kemana-mana. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu di sini, bukan di sana-sana. Di hati saudara. Hatinya mengembara. Tidak bisa konsisten, tidak bisa setia, tidak memiliki komitmen yang jelas. Yang ketiga adalah tanah. Banyak orang berpikir hidupnya bisa maksimal dengan kerja keras. Banyak orang berpikir hidupnya bisa makmur, bisa menikmati dengan usahanya sendiri. Di sini di ayat 12 tadi dikatakan, dari 11 ya, maka sekarang terkutulah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Jadi terbuang jauh dari tanah. Jadi kehilangan relation dengan tanah. Dikatakan begini, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Jadi saudara, antara hati manusia dengan tanah itu terkait, saudara. Jadi pemulihan itu hasil yang maksimal itu selalu dimulai dengan hati manusia. Nah, mari saudara menjadi orang yang berbeda, ngerti caranya supaya hasilnya ke depan itu maksimal. Karena di sini dikatakan, saudara kan lihat nih, mulai sekarang ini orang yang berusaha mengusahakan apa saja itu tidak maksimal. Hanya orang yang hatinya benar nanti akan maksimal. Karena tanah itu tergantung hati. Tanah itu tergantung hati. Tapi banyak orang itu kan memiliki hatinya, kepingin hati yang sewa, hatinya yang mau-maunya sendiri. Karena firman Tuhan itu tidak pernah dibatalkan, saudara. Karena di sini dikatakan apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada. Berapa banyak hari ini mulai. Makanya saudara, kalau saudara pingin ya menyelamatkan orang, saudara buka yang namanya konseling gratis. Ada banyak orang-orang pelarian diundang masuk. Ada banyak pengembara.
Ada banyak orang yang kekurangan kasih sayang. Ada banyak orang yang berteriak hidupnya nggak maksimal. Dia kesulitan ini, kesulitan ini, kesulitan ini. Ini adalah pintu masuk buat sebuah pertobatan yang besar. Amin. Ini saudara. Saudara harus tahu apa yang harus aku lakukan ketika berhadapan dengan orang tipikal Habel yang berespon salah. Ketika saudara berhadapan dengan orang tipikal Kain sebagai pengembara dan pelarian. Dan ketika saudara mendapati tanah yang menghasilkan tidak maksimal. Ini perlu orang-orang yang cerdas secara rohani. Karena apa saudara, ini belum selesai. Di Wahyu pasal 6 ayat 9 dikatakan begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan ngomong sedikit lagi. Di Palu sudah ada. Makanya saya bilang ini pematik kebangunan rohani. Makanya kenapa saya konsen waktu itu. Ini saudara menyemangati bahwa ada harapan. Karena kadang orang Kristen harus dibangunkan dari tidur supaya sadar kita itu bukan hanya mempersembahkan sebagian, bukan hanya mempersembahkan buah yang sulung, buah sulung, tetapi mempersembahkan totalitas hidup kita. Amin. Ayat yang terakhir Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Level korban dari penyembah yang benar itu adalah darahnya sendiri. Artinya menjadi martir. Martir itu dua. Wahyu 6 ayat 9-11 itu martir mati. Tapi di dalam Roma 12 ini adalah martir yang hidup, yaitu menjadi saksi bagi dunia. Berapa banyak saudara yang rindu hidupnya menjadi kesaksian buat orang lain, yang mau menjadi martir yang hidup. Saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa pagi hari ini.